Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita bisa kembali bersua di ruang virtual ini. Yang terhormat kepada Ibu Enok Tuti Alawiyah sebagai dosen pembimbing mata kuliah Capstone Project. Perkenalkan, kami dari kelompok 26B akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami kerjakan dengan judul Sibarga, Sistem Informasi Bantuan Warga. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 26B beranggotakan Rida Amelia, Ardiana Saputra, dan saya sendiri Nofri Waldi, Mitro Gom Marolop Marpaung, dan Yusril Maulana Ishak. Baik, di sini saya menjelaskan latar belakang. Penyaluran bantuan sosial masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat transparansi, efisiensi, dan ketepatan sasaran bantuan. Di sini juga terdapat permasalahan sebelumnya, yaitu informasi tidak transparan, warga kesulitan mendapatkan informasi yang jelas mengenai bantuan, jadwal, dan status pengajuan. Berikutnya ada proses manual dan tidak efisien, yaitu pendataan, verifikasi, dan pelaporan masih dilakukan secara manual, sehingga memakan waktu dan rentan kesalahan. Berikutnya ada ketidaktepatan sasaran, yaitu data yang tidak akurat menyebabkan bantuan berpotensi tidak tepat sasaran. Berikutnya ada monitoring dan pelaporan sulit, yaitu pemerintah atau penyalur kesulitan memantau progres bantuan dan membuat laporan secara real time. Dengan adanya Sibarga, yaitu menghasilkan kebutuhan solusi seperti akses informasi mudah, yaitu warga dapat mengakses informasi bantuan, persyaratan, dan status pengajuan secara online. Berikutnya ada proses digital dan efisien, yaitu digitalisasi, proses pendataan, verifikasi, dan pelaporan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Berikutnya juga ada bantuan tepat sasaran, yaitu verifikasi data yang akurat, membantu memastikan bantuan diterima oleh warga yang berhak. Dan yang terakhir, ada monitoring dan laporan secara real time, yaitu memudahkan pemerintah atau penyalur dalam memantau program dan menghasilkan laporan dengan cepat dan akurat. Maka dari itu, tujuan kami merancang dan membangun sistem informasi bantuan warga atau Sibarga ini yang berbasis web untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan ketepatan dalam penyaluran bantuan sosial. Berikutnya ada spesifikasi kebutuhan sistem. Spesifikasi kebutuhan sistem menjelaskan fungsi yang harus disediakan oleh sistem serta karakteristik pendukung agar sistem dapat berjalan optimal dan memenuhi kebutuhan pengguna. Di sini juga ada dua kebutuhan, yaitu ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional yaitu terdiri dari kelola data warga, yaitu mengelola data identitas warga penerima bantuan secara terpusat dan terstruktur. Berikutnya juga ada kelola data bantuan, mengatur jenis bantuan, periode penyaluran, dan informasi program bantuan sosial. Berikutnya juga ada verifikasi bantuan, yaitu memvalidasi penerima bantuan melalui proses verifikasi data dan bukti penerimaan. Berikutnya juga ada pengaduan masyarakat, yaitu menyediakan layanan pengaduan bagi warga terkait bantuan yang diterima. Ada juga monitoring dan laporan, memantau proses penyaluran bantuan serta menghasilkan laporan secara real time. Berikut juga ada kebutuhan yang non-fungsional, yaitu responsif. Sistem dapat diakses dengan baik melalui komputer, tablet, maupun smartphone. Yang berikut, mudah digunakan. Antarmuka dirancang sederhana sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Berikutnya juga ada login admin dan user, yaitu menjamin keamanan akses melalui autentikasi berdasarkan hak pengguna. Berikutnya juga ada database terpusat, yaitu seluruh data tersimpan dalam satu sistem sehingga lebih konsisten dan mudah dikelola. Oke, selanjutnya use case diagram. Pada use case diagram ini terdapat 3 aktor. Ada admin, ada warga terdaftar, dan ada publik. Admin bisa melakukan login, mengelola data warga, mengelola jadwal penyaluran, jenis bantuan, memverifikasi bukti foto, mengelola pengaduan, dan mengunduh laporan.
Lalu untuk warga bisa mendaftar, melihat daftar bantuan, mengupload bukti penerimaan, membuat pengaduan, dan melihat riwayat konfirmasi. Untuk publik sendiri bisa melihat pengumuman, melihat daftar penerima, dan melihat foto kegiatan. Oke, selanjutnya adalah desain alur proses. Berikut adalah alur proses utama pada sistem Sibarga untuk pengambilan bantuan dan pengaduan masyarakat. Alur pengambilan bantuan terdapat 5 tahap, yaitu login, pilih bantuan, upload bukti, verifikasi admin, dan status penerima. Pada login, warga login ke sistem menggunakan akun yang telah terdaftar. Dipilih bantuan, warga memilih program bantuan yang tersedia sesuai kebutuhan. Untuk upload bukti, warga mengunggah foto bukti pengambilan bantuan, misal foto, barang, struk, atau nota. Lalu untuk verifikasi admin memverifikasi data dan bukti yang dikirimkan. Terakhir, status diterima. Jika valid, status bantuan diperbarui dan dapat dilihat oleh warga. Sebagai keterangan, alur dilakukan secara berurutan mulai dari pemilihan bantuan hingga status diterima. Dan juga sistem akan menyimpan riwayat dan bukti untuk keperluan audit dan monitoring. Selanjutnya adalah alur pengaduan. Di alur pengaduan ada 5 tahap, yaitu login, bukti buat pengaduan, verifikasi admin, tindak lanjut, dan status selesai. Pada login, warga login ke sistem menggunakan akun terdaftar. Lalu buat pengaduan, warga mengisi form pengaduan dan mengirimkannya melalui sistem. Pada tahap verifikasi admin memeriksa dan memverifikasi isi pengaduan. Selanjutnya di tahap tindak lanjut, admin memberikan tindakan atau solusi atas pengaduan. Terakhir, status pengaduan diperbarui dan dapat dipantau oleh warga. Sebagai keterangan, pengaduan dapat dipantau secara real-time oleh warga melalui dashboard. Semua pengaduan terekam dalam sistem untuk transparansi dan akuntabilitas. Desain alur proses ini memastikan setiap kegiatan pada Sibarga terstruktur, transparan, dan mudah dipantau, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran bantuan. Selanjutnya, teknologi yang digunakan. Di sini ada beberapa teknologi yang kami gunakan, yaitu seperti HTML, Visual Studio Code, CSS, Google, dan JavaScript. Selanjutnya itu desain sistem. Di sini ada tampilan landing page. Yang pertama itu ada beranda, pengumuman, detail pengumuman, dan cara mendaftar dan ambil bansosnya. Untuk fitur utama Sibarga, di sini ada login page, baik dari admin ataupun user. Setelah itu ada data warga, terus program bantuan, dashboard admin, dashboard warga, dan form pengaduan. Melalui proyek ini, ada 4 poin penting yang berhasil kami simpulkan dan capai. Pertama, Sibarga berhasil. Sistem ini telah selesai dirancang dan dibangun dengan matang, serta disesuaikan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan nyata dari para pengguna di lapangan. Kedua, membantu transparansi bansos. Dengan adanya sistem ini, seluruh informasi terkait penyaluran bantuan sosial kini menjadi lebih terbuka, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak secara transparan. Ketiga, mempermudah warga memperoleh informasi. Warga tidak perlu lagi bingung atau mengantri panjang. Mereka bisa langsung mengakses informasi bantuan, jadwal, hingga status pengaduan mereka sendiri secara online dengan sangat mudah. Keempat, menyediakan verifikasi dan pengaduan digital. Kami juga mengintegrasikan fitur verifikasi data penerima serta platform pengaduan warga yang cepat, aman, dan saling terintegrasi demi meminimalkan terjadinya salah sasaran. Tentu saja, keberhasilan pengembangan Sibarga ini tidak lepas dari kerja keras dan kolaborasi aktif seluruh anggota tim yang ada di kelompok ini. Izinkan saya menjabarkan kontribusi dari masing-masing anggota.
Arida Amelia dan Nofri Waldi bertanggung jawab penuh pada tahap awal, yaitu analisis kebutuhan sistem serta penyusunan laporan komprehensif. Ardiana Saputra selaku desainer yang merancang antarmuka atau desain UI, memastikan sistem ini ramah pengguna dan mudah dipahami. Sumitro Gomgom Marolop Marpaung yang mengeksekusi lini teknis berupa coding untuk dashboard admin maupun halaman user. Dan saya sendiri, Yusril Maulana Ishak, yang bertugas melakukan testing sistem guna memastikan bebas dari bug serta menyusun dokumentasi akhir proyek. Ya, demikianlah hasil presentasi proyek yang telah kami kerjakan. Tentunya tidak luput dari kekurangan dalam pekerjaan tugas ini. Dan kami mengucapkan banyak maaf andai kata dalam penyampaian ataupun hal-hal yang kurang berkenan di hati. Kami banyak maaf sekali lagi. Dan terakhir kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.